Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan presentasi Project Based Learning pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya selaku moderator Desvira Safitri akan memandu jalannya acara kegiatan hari ini hingga selesai. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum memulai, kita berdoa bersama dahulu yang akan dipimpin oleh Saudara Brian. Kepada Saudara Brian dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan bersatu dalam doa dengan kepercayaan masing-masing. Amin. Baik, terima kasih atas doanya Saudara Brian. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya yaitu mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Kepada perwakilan kelompok 1 dipersilakan. Bersama rekan saya, Radianta Nandra Putra, kami akan menyampaikan berbagai inovasi pemerintah dalam pemerataan dan akses pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu program sekolah darurat untuk daerah tertinggal. Ini adalah solusi cepat dari pemerintah untuk anak-anak yang tinggal di daerah yang terkena bencana atau fasilitas pendidikannya yang masih sangat terbatas. Contohnya, di Bandung, Kemensos membangun sekolah darurat untuk korban gempa agar tetap bisa belajar. Dan di Sulawesi Tengah, Kemendikbud mendirikan tenda belajar yang tujuannya pembelajaran tetap bisa berlangsung walaupun dalam kondisi darurat. Pada program ini, pemerintah mengirim guru-guru ke daerah-daerah yang disebut 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang terbaru dari program GGD Plus dibandingkan sebelumnya adalah selain insentif tambahan, guru non-sarjana pun bisa diangkat jadi ASN. Tujuan utamanya adalah agar kualitas guru bisa merata, tidak hanya bagus di kota-kota, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya, pemerintah berinovasi terhadap pendidikan Indonesia dengan melakukan pemerataan infrastruktur digital. Pemerintah juga mengupayakan pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan internet untuk mendukung pembelajaran daring dan akses informasi. Hal ini dilakukan untuk pemerataan infrastruktur pendidikan. Karena masih banyak daerah yang belum punya akses internet atau perangkat belajar, pemerintah bekerja sama dengan BUMN dan swasta. Contohnya, BRI memberikan internet dan perangkat belajar ke SMP di Lombok Utara. Ada juga KIPIN, ini adalah singkatan dari Kios Pintar yang hadir sebagai media belajar offline untuk daerah tanpa internet. KIPIN adalah aplikasi pembelajaran digital yang digunakan oleh sekolah untuk memudahkan pembelajaran berbasis digital. KIPIN bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital. Baik, selanjutnya adalah pendidikan vokasi dan keterampilan cepat memperbanyak sekolah menengah, kejuruan, dan pelatihan singkat atau bootcamp berbasis kebutuhan industri lokal. Pendidikan vokasi melalui pengembangan SMK dan pelatihan singkat atau bootcamp berbasis kebutuhan industri lokal menjadi solusi strategis untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten, di mana data Kemenaker 2023 menunjukkan 58% lulusan SMK masih menganggur akibat ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. Solusi komprehensif meliputi penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri melalui Teaching Factory, Kemendikbud 2022. Selanjutnya, pengembangan bootcamp intensif 3-6 bulan bekerja sama dengan industri, BPS 2023. Yang ketiga, sertifikasi kompetensi berbasis standar nasional BNSP 2022. Implementasi ini didukung data World Bank 2021 yang menunjukkan peningkatan 40%. Penyerapan tenaga kerja vokasi di negara dengan sistem pendidikan terpadu industri, sekaligus mendukung RPJMN 2022 sampai 2024 dalam mengurangi pengangguran terdidik sebesar 30%. Selanjutnya ada sistem pendidikan alternatif dan non-formal memperkuat kejar paket A, B, C, dan sekolah komunitas bagi anak putus sekolah. Pendidikan non-formal melalui program kejar paket A, B, C, dan sekolah komunitas menjadi solusi krusial untuk anak putus sekolah. Dengan data Kemendikbud 2022 menunjukkan 4,1 juta anak Indonesia masih putus sekolah setiap tahunnya. Tantangan utama meliputi rendahnya minat belajar akibat faktor ekonomi BPS 2022, keterbatasan tenaga pengajar dan fasilitas di Rektorat Pendidikan Masyarakat 2021, serta stigma sosial terhadap ijazah kesetaraan LPM UI 2022. Solusi efektif mencakup kurikulum fleksibel berbasis keterampilan, praktis, pelatihan guru dan bantuan operasional sekolah komunitas Kemendikbud 2021, serta kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan nilai ijazah kesetaraan Kemenaker 2022. Implementasi ini sejalan dengan target SDGs, poin 4 tentang pendidikan inklusif dan berkeadilan, UNDP 2021. Baik, selanjutnya adalah bantuan pendidikan target sasaran Kartu Indonesia Pintar, atau disebut KIP, diperluas hingga jenjang perguruan tinggi dengan nominal yang memadai. Perluasan Kartu Indonesia Pintar hingga perguruan tinggi dengan nominal memadai merupakan upaya strategis untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Mengingat data Kemendikbud 2022 menunjukkan sebanyak 30% lulusan SMK atau SMA dari keluarga miskin yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
Tantangan implementasinya meliputi keterbatasan negara, Kemenkeu 2023, mekanisme penyaluran yang belum optimal, serta besaran bantuan yang belum menutup biaya kuliah penuh, sehingga diperlukan solusi komprehensif berupa peningkatan anggaran melalui alokasi APBN pendidikan 20%, dan kemitraan dengan swasta, penyempurnaan penyaluran berbasis data DTKS terbaru, dan digitalisasi proses, penyesuaian nominal berdasarkan indeks biaya hidup daerah, dan jenis perguruan tinggi, serta optimalisasi sosialisasi melalui platform digital Kemendikbud 2023 dan jejaring sekolah atau kampus Dirjen Dikti 2023. Simulasi Bappenas memperkirakan program ini dapat meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi sebesar 15% pada 2024, sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan. Sejalan dengan target SDGs poin 4 tentang pendidikan inklusif UNDP 2020. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, izin bertanya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasywaifat Alifia dengan NIM 2024130013 dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Izin mengajukan pertanyaan. Apa cara yang bisa dilakukan agar KIP ini itu benar-benar diberikan kepada para siswa yang benar-benar membutuhkan? Terima kasih. Saya izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gwen Alexandra Maharani Putriaryanto, NIM 2023122007 dari jurusan Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Izin menjawab. Jadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini itu adalah memperbaikan sistem pendataan. Jadi pemerintah itu perlu memperbaiki sistem pendataan dengan menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih dan melakukan pembaruan data secara berkala. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi berkala. Pemerintah harus membentuk tim khusus yang bertugas untuk memantau pelaksanaan program di lapangan. Tim ini harus juga melakukan evaluasi berkala dan menyusun laporan yang transparan, serta memberikan evaluasi berkala, rekomendasi perbaikan jika ditemukannya masalah. Selanjutnya, pelibatan masyarakat dan LSM. Masyarakat lokal dan LSM memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi ekonomi dan sosial di lingkungannya. Dengan melibatkan mereka dalam proses pendataan dan verifikasi, data penerima KIP dapat diperoleh dengan lebih akurat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Delia Utami dengan NIM 2024130019, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Izin memberikan pertanyaan mengenai dalam menciptakan program, pasti kan ada tantangannya ya. Nah, apa saja tantangan utama dalam pelaksanaan program sekolah darurat di daerah yang tertinggal dan bagaimana strategi untuk mengatasinya? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Diva Delia. Perkenalkan, nama saya Felicia Salsabila dengan NIM 2024130015 dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Jawaban dari tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan tenaga pengajar, minimnya sarana dan prasarana, pendanaan yang terbatas, serta ketidakstabilan wilayah. Sementara untuk strategi mengatasi ini, peningkatan kolaborasi multi pihak, pelatihan guru tanggap darurat, pemanfaatan teknologi sederhana, dan perencanaan jangka panjang. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita melanjutkan agenda berikutnya. Selanjutnya, mari kita simak presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kenalin, nama saya Muhammad Dhani Pratama dengan NIM 2024-230002 dari Teknologi Informasi. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 2, memaparkan materi pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Latar belakang dari pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Namun ketimpangan antar wilayah dan kurangnya integrasi antar sektor masih menjadi tantangan jika tidak diatasi. Kesenjangan sosial, ekonomi akan terus melebar. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara adil, terintegrasi, dan melibatkan semua pihak. Masalah utama yang dihadapi adalah ketimpangan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur cenderung terkonsentrasi
di daerah perkotaan. Akibatnya masyarakat di pedesaan tertinggal dalam akses jalan, listrik, air bersih, hingga layanan internet. Kurangnya integrasi antar sektor. Pembangunan infrastruktur seringkali dilakukan secara sektoral dan tidak terhubung. Kurangnya memperhatikan keberlanjutan banyak pembangunan yang belum mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, termasuk pembangunan material yang tidak ramah lingkungan dan desain yang boros energi. Dampak sosial dan ekonomi yang tidak maksimal. Infrastruktur seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, namun jika tidak direncanakan dengan baik, justru bisa menjadi beban anggaran tanpa manfaat optimal, terkhususnya di daerah-daerah yang sebelumnya terisolisasi. Pembangunan tidak berdasarkan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi berbeda. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal dapat mengakibatkan infrastruktur yang dibangun tidak sesuai dengan kondisi dan prioritas masyarakat setempat. Tujuan pembangunan infrastruktur yang merata. Nama saya Haikal Izia Priliansyah dengan NIM 2024-1310 izin melanjutkan. Tujuannya yang pertama meningkatkan kesejahteraan bersama dan menciptakan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Dan yang kedua menghubungkan berbagai sektor infrastruktur secara sinergis sehingga berbagai fasilitas dapat saling mendukung dan memperkuat fungsi masing-masing. Lalu ada strategi pemerataan pembangunan. Yang pertama program sosial dan kebersamaan. Mendorong program yang meningkatkan interaksi sosial antar masyarakat. Lalu ada peran aktif masyarakat dalam menjaga infrastruktur. Berikan pesan bahwa masyarakat perlu berpartisipasi aktif, saling mendukung, dan menjaga infrastruktur pembangunan. Ajak masyarakat untuk bersatu. Ajakan kepada masyarakat untuk bekerja sama, saling menghormati, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan wilayah mereka. Lalu ada slogan inspiratif, membuat slogan yang singkat, menarik, dan mudah diingat. Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa lagi melihat pembangunan sebagai tugas pemerintah semata. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 2 untuk presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rinawati. Saya ingin bertanya, apakah tujuan dari pembangunan infrastruktur yang merata? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rika, yaitu apa tujuan dari pembangunan infrastruktur yang merata. Nah, jawaban dari saya adalah meningkatkan kesejahteraan bersama dan menciptakan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Itu adalah jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Agenda selanjutnya adalah kesan dan pesan. Untuk kelompok 1, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ishar Maurid Al-Rusli. Saya dari jurusan Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Untuk yang pertama, kesan dalam kegiatan FGD dan PJBL ini, menurut saya, kegiatan ini sangat melatih mahasiswa untuk berpikir secara critical skill. Di dalam setiap kegiatan ini, kita diwajibkan untuk berdiskusi, saling beradu pendapat, dan lain-lain. Sehingga critical thinking kita sebagai mahasiswa terlatih. Dan pesan saya, semoga makin ada perkembangan yang optimal gitu, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi mahasiswa. Sekian, itu saja pesan-pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas perwakilan kelompok 1. Untuk selanjutnya bisa saja ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Halifi dari Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Kesan saya merasa mendapatkan banyak wawasan baru yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Semoga kedepannya bisa diadakan lagi dengan tema yang lebih beragam. Mungkin cukup sekian kesan dan pesan dari saya. Terima kasih untuk panitia dan narasumber. Terima kasih atas kelompok 2. Kesimpulan saya dari forum grup diskusi kali ini dengan tema mewujudkan pemerataan pembangunan nasional adalah pemerintah Indonesia sedang berupaya membangun negeri secara merata, baik dari segi infrastruktur maupun pendidikan. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta semua atas partisipasinya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam membawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.